Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Telaah Kurikulum Pendidikan Menengah Pertama atau SMP. Dosen pengampu yaitu Ibu Feni Anggreni SPD MPD, disusun oleh Khairunisa dan Mentari Aflaha Ridha, Prodi Pendidikan Matematika IAIN Langsa. Di sini kami akan menjelaskan tentang telaah kurikulum dan ruang lingkup kajian, materi dan metode, macam-macam metode, evaluasi dan pembahasan, ranah evaluasi, lanjutan ranah evaluasi, yang terakhir contoh. A. Telaah Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan SMP atau MTS. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu selalu disertai dengan alasan, argumentasi, dan landasan serta prinsip-prinsip pengembangan yang jelas, sehingga perubahan itu disemangati oleh keinginan untuk terus menyempurnakan, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan mutu kualitas hasil pendidikan. Sekolah sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum dituntut untuk memahami dan mengaplikasikannya secara optimal dan penuh kesungguhan. Pembahasan terhadap kedudukan kurikulum adalah penting karena posisi itu akan memberikan pengaruh terhadap apa yang harus dilakukan kurikulum dalam suatu proses pendidikan. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Artinya kurikulum itu mampu disajikan dalam proses pendidikan dengan berorientasi pada konten atau materi ajar yang terintegrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi kebutuhan masa depan serta mampu mengantisipasi perkembangan masa depan. B. Ruang lingkup kajian. Ada beberapa ruang lingkup kajian kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMP atau MTS, meliputi A. Tujuan. Yang satu, memahami pengertian baik secara bahasa maupun istilah. 2. Membuat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari materi sebagai bahan ajar. 3. Menggunakan konsep dalam menyelesaikan masalah nyata. 4. Menunjukkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat. B. Konten atau materi pembelajaran. Materi sebagai bahan ajar yang akan disajikan dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para peserta didik sesuai dengan usia perkembangannya. C. Metode. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 tingkat SMP dan MTS dapat dibedakan secara per kelas sebagai berikut. Yang pertama, kelas 7. 1. Metode pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. 2. Metode tanya jawab, penyajian materi melalui bentuk-bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik yang bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran. 3. Eksperimen atau pengumpulan data eksperimen, yaitu pengumpulan data yang memakai cara dengan mengadakan suatu percobaan terhadap suatu hal, seperti perkalian, pengurangan, penambahan, pembagian, dan sebagainya. 4. Metode asosiasi penyampaian materi yang dihubungkan dengan suatu peristiwa atau objek yang populer atau berbeda. 5. Metode komunikasi seperti memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi tanya jawab. Selanjutnya kelas 8. Di sini sebenarnya ada 7 metode. Untuk mempersingkat waktu kami hanya menjelaskan 3 metode saja. Yang pertama, metode eksplorasi. Eksplorasi adalah penyelidikan untuk mengumpulkan data atau informasi selengkap mungkin, seperti melakukan pekerjaan matematika sesuai aturan atau prosedur dan lengkap dalam penyelesaian model matematika. 2. Metode diskusi. Metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada peserta didik dan peserta didik diminta untuk memecahkan masalah secara berkelompok. 3. Metode ceramah, yaitu pendidik menjelaskan materi kepada peserta didik dan peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik. 4. Metode asosiasi. 5. Metode komunikasi. 6. Metode tanya jawab. 7. Metode pengamatan. Selanjutnya kelas 9. Yang pertama, metode pengamatan. 2. Metode tanya jawab. 3. Metode eksplorasi. 4. Metode asosiasi. 5. Metode komunikasi. 6. Metode diskusi. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi diadakan untuk mengetahui apakah berhasil atau tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi yang digunakan dalam kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan SMP dan MTS meliputi yang pertama,
tugas, 2 observasi, 3 portofolio, yaitu menilai kemajuan belajar dalam memecahkan masalah. 4 tes, yaitu mengerjakan lembar kerja. Selanjutnya pembahasan. Kurikulum 2013 merupakan penyempurna terhadap kurikulum sebelumnya. Untuk saat ini, kurikulum 2013 termasuk kurikulum yang lebih berorientasi pada peserta didik. Di aspek materi, disediakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 memiliki keunggulan terutama dalam proses pendekatan pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi hasil dan proses pembelajaran. Salah satu teknik pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah tematik. Konsep ini membantu siswa untuk memahami dan menguasai serta mempraktekkan salah satu disiplin ilmu secara mendalam. Pada proses pelaksanaannya, pembelajaran tematik pada jenjang SMP dapat menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan metode pendekatan saintifik. Ada beberapa evaluasi pembelajaran pada jenjang SMP atau MTS meliputi 3 ranah, yaitu yang pertama ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu yang pertama receiving atau attending atau menerima atau memperhatikan. 2 responding menanggapi, mengandung arti adanya partisipasi aktif. 3 valuing menilai atau menghargai. 4 organization mengatur atau mengorganisasikan. 5 characterization by evaluate or evaluate complex atau dalam kurung karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 2 ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu 1. Pengetahuan, hafalan, ingatan atau knowledge. 2. Pemahaman, comprehension. 3. Penerapan, application. 4. Analisis, 5. Sintesis atau sintesis. 6. Penilaian, penghargaan, evaluasi atau evaluation. Selanjutnya 3. Ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Ranah psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan lain sebagainya. Hasil belajar keterampilan atau psikomotor dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. 2. Sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 3. Beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Yang terakhir adalah contoh proses evaluasi, yaitu aspek pengetahuan. Guru menerapkan sistem ulangan yang terdiri dari soal-soal dari materi yang sudah diberikan. 4 aspek sikap. Guru menilai sikap anak didik dari observasi dan penilaian diri, seperti semangat dalam mengikuti pembelajaran, serius dalam mengikuti pembelajaran, suka bertanya dalam proses pembelajaran, berani presentasi di depan kelas, tidak bergantung diri pada orang lain, dan menyelesaikan masalah pembelajaran atau mencontek. C. Proses evaluasi dari aspek keterampilan. Guru menggunakan teknik penilaian projek. Sampai inilah hasil dari makalah kelompok 5, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.